Selamat sore pemirsa, inilah headline pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membahas rencana kerja dan anggaran APBN tahun 2026 Kementerian Keuangan. Kemenq mengusulkan anggaran di tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 52,016 triliun rupiah. Rapat dimulai dengan pemaparan Menq Purbaya mengenai update program prioritas negara. Setelah itu dilanjut pemaparan 5 program rencana kerja Kemenq oleh Wamenq Suhasil Nazara. Di antaranya program strategis tersebut diantaranya adalah kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen. Dengan total usulan anggaran 52,016 triliun rupiah di tahun 2026. Permintaan penambahan anggaran dipercaya mampu meningkatkan inklusivitas keuangan nasional dan internasional, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah hingga ekosistem investasi. Dalam rapat, para anggota Komisi 11 DPR RI juga meminta Kemenq mengeluarkan strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% serta solusi pembayaran utang negara lebih dari 7.000 triliun rupiah. Dan Menteri Keuangan itu dengan agenda adalah pengantar perancangan kerja dan anggaran RK. Ucap syukur Alhamdulillah dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik. Walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah. Rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%. Neraca perdagangan surplus, defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kalau kita bagi secara fungsi seperti halnya untuk Kementerian Keuangan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum sebesar 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu, fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu, dan fungsi pendidikan yaitu 3 triliun 993 miliar 153 juta dan 864 ribu. Demikian rekap dari keseluruhan 5 program yang dikerjakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Terakhir kami kembalikan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, berdasarkan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kemenq tahun 2026 di atas, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar 52 triliun 16 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 dipilah menurut rincian per fungsi adalah A. Fungsi pelayanan umum 47 triliun
773 miliar 586 juta 873 ribu rupiah. Fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah. Dan untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 154 juta 864 ribu rupiah. Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.